Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada hari yang sama, Luo Feng tiba di markas besar perusahaan semesta virtual dan memulai perjalanannya ke kota Primal Chaos dengan sebuah pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat luar angkasa, para penumpang di pesawat luar angkasa itu berbisik. Sangat tidak nyaman. Aliran waktu dalam kekacauan itu memuakkan. Luo Feng duduk di satu ruangan dan dia tertawa setelah mendengar keluhan itu. Dia juga merasa mual saat pergi ke kota Primal Chaos untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, alam semesta asli berbeda dari alam semesta virtual. Ternyata sudah 100.000 tahun, gumam Luo Feng. Dia masih anak-anak ketika dia pergi ke kota Primal Chaos untuk pertama kalinya. Dan dia bahkan tidak bisa melewati level pertama jembatan surgawi. Dan bakat yang paling berharga adalah bolaan. Sekarang, setelah berpetualang di dunia Sungai Darah dan Gunung Catatan Iblis, setelah menjadi utusan khusus wilayah Ganwu dari alam semesta virtual, setelah ribuan tahun berlatih di medan perang wilayah luar dan neraka es, setelah meditasi di sekolah dewa leluhur, setelah menjelajah melalui 9 ruang terpencil, dan setelah 50.000 tahun mengembara di alam semesta, dia akhirnya menjadi abadi. Setelah 100.000 tahun, dia tidak lagi menganggap kesatria Sihuo sebagai pesaingnya. Sudah 100.000 tahun, seharusnya ada banyak pertarungan antar bakat. Ada 2 pertarungan setiap 10.000 tahun, namun saya belum memperhatikannya, pikir Luo Feng. Tuan Luo Feng, kami telah tiba di kota Primal Chaos, kata kapten pesawat luar angkasa dengan hormat. Oke, jawab Luo Feng. Pikirannya kembali ke kenyataan. Dia melirik kapten, mengangguk dan berjalan keluar. Luo Feng berjalan melintasi lorong dengan kapten Kaisar Abadi, dengan awak kapal abadi, dan penguasa sektor berdiri di sisinya. Dia keluar dari pesawat luar angkasa sebelum penumpang lain keluar. Mereka semua berbisik. Siapa dia? Bahkan kapten sangat menghormatinya. Mungkin seorang kesatria alam semesta. Wow, luar biasa. Lihatlah, bahkan resepsionis dari kota Primal Chaos memberi hormat padanya. Di antara penumpang yang mendiskusikan masalah ini dengan suara pelan, beberapa dari mereka adalah budak dari pemimpin kota Primal Chaos, dan beberapa dari mereka adalah petarung tingkat alam semesta, master domain, dan penguasa sektor. Lebih dari setengah dari mereka telah datang ke kota Primal Chaos sejak awal, dan bagi mereka, para kesatria alam semesta sudah menjadi makhluk tertinggi di alam semesta. Setelah beberapa saat, Luo Feng akhirnya tiba di istana pemimpin kota. Tuan Luo Feng! Tuan Luo Feng! Banyak penjaga dan pelayan mengenali Luo Feng. Mereka semua menunjukkan rasa hormat padanya. Luo Feng telah mempelajari prosedur menyumbangkan barang berharga sebelum datang. Lokasinya berada di istana samping, dan dia perlu mengajukan aplikasi untuk menyumbangkan barang berharga. Istana samping ditutup secara umum dan akan terbuka secara otomatis setelah aplikasi dan pemohon tiba di sana. Luo Feng berjalan ke istana samping. Pintu perlahan terbuka. Luo Feng melangkah masuk. Pintunya tertutup kembali. Ini adalah tempat di mana saya menyumbangkan barang berharga. Luo Feng melihat sekeliling sisi istana. Hanya ada lempengan batu dengan diameter sekitar 300 kaki di tengahnya. Luo Feng perlu meletakkan barang berharga di lempengan batu sehingga alam semesta virtual dapat menilainya. Luo Feng mengeluarkan pedang suci itu. Seekor burung di tangan bernilai 2 di semak-semak, gumam Luo Feng. Aku hanya memiliki 1 pedang suci dari pedang Sungai Luo
yang hampir tidak berguna bagiku. Selain dari pedangnya, ada kompas, dan itu hampir mustahil untuk mendapatkannya. Adapun gagasan untuk bertarung melawan aliansi cincin duri, aku belum cukup kuat untuk melakukan itu. Luo Feng melangkah maju dan menghapus jejak hidupnya pada pedang suci itu. Dia meletakkan pedangnya di atas lempengan batu. Penang Qian meledak dari lempengan batu dan mengelilingi pedang suci itu. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar sebuah suara. "Pedang Dewa Sungai Luo," kata suara itu lembut. "Ini bernilai 12 poin harta karun sejati. Apakah Anda bersedia memberikannya kepada ras kita?" Luo Feng tersenyum. "Tentu saja." Pelat batu itu retak, terbelah menjadi dua bagian. Pedang dewa jatuh melalui celah dan lempengan batu dengan cepat menutup kembali. "Ini adalah katalog barang berharga umat manusia," lanjut suara itu. Tiba-tiba, katalog abu-abu raksasa muncul di langit. Ini menampilkan 4 jenis barang berharga: harta karun sejati, harta karun, bahan, dan sumber daya khusus. Luo Feng menatapnya. "Sumber daya khusus," kata Luo Feng. Menu pun berubah dan sejumlah besar nama sumber daya muncul. Luo Feng sangat senang dengan inventaris sederhana ini karena mungkin mencantumkan sumber daya inti umat manusia. Tentu saja, Luo Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat banyak dari mereka. Luo Feng menghabiskan 3 jam membaca seluruh katalog. "Aku memiliki lautan terpencil yang tak terbatas. Jadi aku tidak membutuhkan materi atau sumber daya, dan saya tidak membuat senjata atau ramuan," pikir Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Saya hanya akan mendapatkan harta karun sejati lainnya." Ada 2 tingkat poin kontribusi ras dapat memberikan: poin harta karun atau poin harta karun sejati. Harta karun biasa rata-rata bernilai setengah poin harta karun atau 1,5 poin harta karun sejati. Adapun beberapa harta karun khusus, kumpulan harta, atau bahkan harta jenis domain, harta karun tipe istana terbang, dan harta tipe jiwa bisa menyaingi harta biasa. Mereka jauh lebih berharga. "Aku akan memeriksa harta sejati biasa," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. "Aku sudah punya peta bintang, sayap siwu, dan armor force, jadi aku tidak membutuhkan senjata pertempuran jarak dekat, senjata kekuatan spiritual, atau baju besi." Dia mulai membaca tentang harta sejati biasa. Mereka lebih murah, seperti yang diharapkan. Rata-rata harganya 1/10 dari harga harta karun sejati puncak, dan jumlahnya jauh lebih tinggi. Dia menduga mereka telah disumbangkan oleh master alam semesta yang tidak membutuhkannya lagi. "Sangat murah, harganya sangat murah," Luo Feng terus berseru. Namun, dia linglung ketika dia melihat tipe istana terbang, tipe jiwa, dan harta tipe domain untuk dipertukarkan. Harga harta sejati tipe istana terbang berkisar antara 18 sampai 80 poin harta karun sejati. Harga dari harta sejati tipe jiwa berkisar antara 36 sampai 120 poin harta. Harga harta sejati tipe domain biasa berkisar antara 16 hingga 80 poin harta karun sejati. "Yang ini lebih mahal," gumam Luo Feng, menyadari dia tidak bisa membeli satupun dari mereka dengan 12 poin harta karun. Harta karun sejati tipe domain biasa yang paling murah bernilai 16 poin harta karun sejati, dan ada 13 diantaranya dengan harga ini. Luo Feng membacanya dengan cermat dan dengan cepat mengarahkan pandangannya pada harta sejati tipe domain bernama Sungai 9 Harimau. Sungai 9 Harimau itu adalah harta sejati tipe domain biasa, kategori logam, dan itu membutuhkan 16 poin harta karun sejati. Fakta bahwa itu dalam kategori logam, itulah yang menarik Luo Feng. Dia berkata, "Tunjukkan rincian Sungai 9 Harimau." Segera sebuah pandangan muncul di langit, dan sungai dengan air kemasan terbang ke segala arah. Di dalam sungai emas, hidup 9 binatang aneh dengan sisik, kepala harimau, dan tubuh serta ekor naga.
9 binatang aneh itu tampak tidak jelas dan sedang bermain-main di sungai. Sungai 9 harimau adalah harta sejati tipe domain dan memiliki kekuatan penindasan dan pembatas yang kuat, kata Luo Feng dengan suara lembut. Jika musuh relatif lemah, itu dapat memusnahkan mereka secara instan. Ini adalah jenis domain harta sejati dari kategori logam. Pejuang abadi yang menjadi abadi di bawah hukum emas dapat menggunakannya. Bersama dengan domain hukum emas dan domain harta karun sejati, kekuatannya bisa berlipat ganda. Jika seseorang menjadi kesatria alam semesta di bawah hukum ruang angkasa, ia juga mampu menggabungkan domain hukum ruang angkasa dengan domain harta karun sejati, karena hukum ruang angkasa mengalahkan hukum emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka yang mempraktikkan hukum waktu dan ruang tidak cocok untuk sungai 9 harimau. Luo Feng mengangguk dengan puas setelah membaca semua informasinya. Sungai 9 harimau, Luo Feng berbisik, berkonsentrasi padanya. Sayangnya, itu membutuhkan 16 poin harta karun sejati. Tidak masalah, saya butuh barang berharga yang lebih baik, kata Luo Feng sambil mengatupkan gigi. Dia melambaikan tangannya dan kubus Rubik muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan kubus di atas lempengan batu. Benang Jian keluar dari piring dan mengelilingi kubus itu, dan suara yang sama berkata, harta karun jenis segel yang bernilai 22 harta karun sejati. Luo Feng, apakah Anda bersedia menyumbangkan barang berharga ini untuk ras? Hanya 22 poin harta karun sejati. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Kubus itu terbang kembali ke Luo Feng. Saya akan mencoba yang lain, pikir Luo Feng. Luo Feng mencoba harta satu demi satu, menguji untuk melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa dia dapatkan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa jam ungu bernilai 89 poin harta karun, sedangkan bintang segel hanya bernilai 30. Kapak hijau mata perak yang didapatkan di Ice Hell hanya bernilai 3 poin harta karun. Harta jenis segel semuanya relatif lebih berharga, tetapi jam ungu mengejutkan Luo Feng. Cakar menelan bernilai 1200 poin harta karun. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, saya akan mencoba keduanya. Luo Feng melambaikan tangannya dan galaksi perahu kuno muncul di tangan kirinya, sementara cermin benang emas Aurora muncul di sebelah kanannya. Master Anggur, bisik Luo Feng. Rencanaku adalah membuat galaksi kapal kuno yang Anda tinggalkan di tanah barang berharga menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Tapi saya mungkin tidak cukup beruntung untuk memiliki kesempatan itu. Saya akan menyumbangkan galaksi kapal kuno ini untuk rasku. Dan jika tidak bagus untuk makhluk yang menukarnya di masa depan, aku akan mendapatkannya kembali. Jika tidak, maka mungkin itu tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku. Adapun cermin benang emas Aurora akan sia-sia jika aku memiliki sungai 9 harimau. Luo Feng segera meletakkan cermin benang emas Aurora di atas lempengan batu. Itu adalah harta jenis domain yang nilainya 2,3 poin harta karun sejati. Galaksi kapal kuno, harta jenis istana terbang bernilai 3,6 poin harta karun sejati. Galaksi kapal kuno lebih mahal dari cermin benang emas Aurora. Apakah itu karena sebelumnya digunakan oleh makhluk tertinggi? Gumam Luo Feng terkekeh. Setelah meletakkan keduanya, harta kelas atas tipe istana terbang bernilai 3,6 harta karun sejati. Apakah Anda bersedia menyumbangkannya untuk ras? Kata suara bernada lembut itu. Luo Feng mengangguk. Ya, saya bersedia. Harta karun tingkat atas tipe domain, lanjut suara itu, bernilai 2,3 poin harta karun sejati. Apakah Anda bersedia menyumbangkannya untuk ras? Ya, jawab Luo Feng. Sungai 9 harimau, harga 16 poin harta karun sejati. Apakah Anda ingin menukarnya? Luo Feng tidak ragu-ragu sedetik pun. Ya, saya ingin melakukannya. Lempengan itu retak perlahan terbuka
sampai menunjukkan portal menuju jurang maut. Kemudian barang berharga terbang keluar. Itu adalah patung emas sebesar kepalan tangan dari binatang aneh dengan kepala harimau dan tubuh serta ekor naga. Patung itu terbang menuju Luo Feng dan dia mengambilnya. Sungai 9 harimau adalah milikku sekarang. Luo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan dewanya dan menyegel jejak hidupnya di dalamnya. Patung itu dengan cepat menyatu dengan telapak tangannya dan sebuah gambar muncul di telapak tangannya. Galaksi kapal kuno, kata Luo Feng. Dia melihat ke layar dan memilih harta karun jenis istana terbang. Harta karun jenis istana terbang bernama perahu hantu naga perak baru saja muncul. Itu tersedia dengan harga 4 poin harta karun sejati. Jelas lebih tinggi dari apa yang diberikan Luo Feng untuk itu. Dia sekarang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan menyumbang. Makhluk agung memasuk barang berharga dengan harga lebih rendah dan ras kemudian menjualnya kepada makhluk agung lainnya dengan nilai sebenarnya. Ras tersebut dengan demikian dapat memperoleh banyak barang berharga yang digunakan untuk membina anggota yang lebih lemah. Luo Feng telah menyumbangkan galaksi perahu kuno, cermin benang emas Aurora, dan sungai pedang Luo kepada umat manusia. Sebagai gantinya, ia telah diberi 17,9 poin harta karun sejati. Setelah menghabiskan 16 poin harta karun sejati di sungai 9 harimau, dia sekarang memiliki 1,9 poin tersisa. Ia memutuskan untuk tidak terus menukar barang berharga lainnya. Lagi pula, barang berharga lainnya tidak berharga. Setelah meninggalkan kota Primal Chaos, dia pergi ke negara dewanya. Di langit di atas lautan terpencil yang tak terbatas, binatang bertanduk emas berdiri dengan sayap terbuka. Binatang bertanduk emas itu melolong dan membakar kekuatan dewanya, menyalakan gambar binatang emas yang aneh di dadanya. Sungai yang berputar muncul dengan diameter 20 juta mil dengan binatang bertanduk emas di tengahnya. 9 binatang menakutkan terlihat berenang di sungai emas. Domain hukum, pasir binatang bertanduk emas berdiri di tengah sungai. Domain 9 sungai harimau, gabungkan. Kekuatannya berlipat ganda dan sungai emas yang maha kuasa mengalir ke langit. Domain ini jauh lebih kuat daripada cermin benang emas Aurora, kata Luo Feng. Dia mengangguk. Jika aku mengemudikan domain benang emas Aurora dengan kekuatan dewa yang membara sebelumnya, aku bisa memusnahkan seorang kesatria alam semesta dasar. Namun, aku bisa menggunakan jumlah waktu yang sama untuk memusnahkan tingkat kedua dengan sungai 9 harimau. Kekuatan, kumpulkan. Semua energi di sungai emas mengalir ke arah binatang aneh itu, memperkuat mereka. Itu bisa sangat melukai seorang kesatria alam semesta sekunder, dan itu akan mampu membunuh satu setelah beberapa serangan. Luo Feng merasakan kekuatan itu dan mengaku. Bahkan para kesatria alam semesta senior akan terjebak oleh ini dan bahkan bisa memperlambat master alam semesta. Semua ini sangat memuaskan Luo Feng. Jika saya bertemu dengan kesatria Tian Yang lagi, dia akan melambat jika dia jatuh dalam domain sungai 9 harimauku dan saya bisa menyusulnya. Luo Feng segera menempatkan domain sungai 9 harimau dan tubuh binatang bertanduk emas kembali ke cincin dunianya dan berdiri di atas lautan terpencil. Dia tidak tinggal lama di bintang asli, tetapi pengalaman itu pasti memperluas cakrawala Luo Feng. Ada miliaran makhluk hebat dari semua ras berkumpul, termasuk banyak master alam semesta. Aku belum cukup kuat. Sayap harta karun sejati. Luo Feng mengingat sayap hitam yang dimiliki kesatria Tian Yang. Sayap si buku dan sayap hitam itu saling menarik, pikir Luo Feng. Jika digabungkan, kekuatannya pasti akan melonjak. Saya yakin kesatria Tian Yang juga ingin mendapatkan sayapku. Saatnya pergi ke wilayah rahasia Yinfa. Saatnya mendapatkan logam hitam keempat. Guru Sui Zhanke telah memberinya 3 tugas. Dia bisa mendapatkan logam hitam ketiga jika dia menjadi penguasa sektor. Dan dia bisa mendapatkan logam hitam keempat jika dia menjadi abadi. Ketika dia menjadi kesatria alam semesta, dia bisa pergi dan mendapatkan logam hitam terakhir.
Logam hitam keempat tersembunyi di wilayah rahasia Yinfa, sebuah area yang dikenal berbahaya, pikir Luo Feng. Mungkin butuh waktu lama, dan saya tidak tahu tugas apa yang telah disiapkan guru untukku. Tapi aku harus pergi dan mencobanya. Mungkin butuh waktu lama, tapi kekuatanku akan meningkat. Jika aku mendapatkan logam keempat, mungkin tubuh binatang bertanduk emasku dapat mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Logam hitam keempat mungkin bisa membantu binatang bertanduk emasku mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, pikir Luo Feng. Setelah saya berhasil, saya akan berurusan dengan kesatria Tianyang. Luo Feng meninggalkan wilayah manusia setelah kembali ke wilayah primal, dan dia berangkat ke wilayah rahasia Yinfa yang sangat berbahaya. Butuh waktu lebih dari sebulan Luo Feng untuk tiba di wilayah rahasia Yinfa. Itu berada di tempat terpencil di alam semesta dan merupakan salah satu wilayah rahasia paling berbahaya di alam semesta. Itu sama berbahayanya dengan wilayah rahasia Dewa Leluhur, tetapi wilayah rahasia Yinfa hanya sebesar medan bintang Gunung Naga Hitam dan jauh lebih kecil dari wilayah rahasia Dewa Leluhur. Di dalam pesawat luar angkasa, Luo Feng berdiri menatap ruang di kejauhan. Tujuannya tepat di depanku, bintang pengrajin. Master Zhuo Zhanke sudah lama memberitahuku bahwa menemukan logam hitam adalah tugas bagiku. Luo Feng mengerutkan kening. Makhluk hebat lainnya mungkin tidak mengetahui keahlianku, tapi Master Zhuo Zhanke adalah pengecualian. Dia tahu semua kekuatanku. Mungkin kali ini akan berbahaya. Siu, seekor binatang bertanduk emas yang tingginya sekitar 3 kaki, muncul dengan sayap terbuka. Saya akan meninggalkan semua barang berhargaku dengan tubuh binatang bertanduk emasku, kata Luo Feng. Dia berbalik dan melihat binatang bertanduk emas mengambang di sana. Tubuh lautan terpencil, tubuh Mosa, dan aku akan pergi ke bintang pengrajin. Bahkan jika aku gagal, aku hanya akan kehilangan sedikit energi. Ayo pergi. Siu, Luo Feng menteleportasikan dirinya keluar dari pesawat luar angkasa, dan tubuh Mosa muncul. Tubuh Mosa menteleportasikan mereka bertiga lebih dari 3000 tahun cahaya dan tiba di tujuan. Sementara tubuh binatang bertanduk emas tinggal di pesawat ruang angkasa dengan semua harta sejatinya. Banyak pusaran air besar yang berputar-putar di mana-mana. Makhluk setinggi 30 kaki berdiri di angkasa. Itu adalah tubuh lautan terpencil Luo Feng. Bagaimanapun, tubuh buminya telah mengumpulkan terlalu banyak ketenaran, dan tubuh Mosa terlalu lemah. Akan lebih baik bagi tubuh lautan terpencil yang bertindak kali ini. Bintang pengrajin legendaris, kata Luo Feng sambil menatap ke angkasa di kejauhan. Di sini ada lautan luas dengan puluhan ribu pusaran air luar angkasa. Ada bintang raksasa di kedalaman. Itu adalah bintang pengrajin, tujuan Luo Feng. Alasan bintang pengrajin terkenal adalah karena makhluk agungnya hidup di bintang itu. Seorang ahli alam semesta bernama pengrajin. Dia adalah master alam semesta yang kuat, yang merupakan bentuk kehidupan khusus berupa gunung. Dia dilahirkan untuk membuat senjata. Selama bertahun-tahun dia terus membuat terobosan, mengabdikan untuk membuat senjata, sampai dia dianggap sebagai pembuat senjata terbaik di alam semesta. Pengrajin mampu membuat harta karun sejati tingkat atas. Ada 2 makhluk hebat lainnya yang bisa membuat harta karun sejati tingkat atas, dan alasan keunggulan pengrajin atas keduanya adalah bintang pengrajin. Bintang pengrajin itu sendiri adalah harta karun sejati jenis istana terbang tingkat atas. Pengrajin tidak memiliki kekuatan apapun. Sekolah Dewa Leluhur telah mencoba menariknya, serta banyak negara adidaya lainnya di alam semesta, tetapi sampai saat ini dia belum bergabung dengan kekuatan manapun. Untuk satu hal, dia perkasa karena memiliki banyak harta karun sejati. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Di sisi lain, dia mahir dalam membuat harta karun sejati. Ini menempatkannya pada tingkat yang dekat dengan banyak makhluk tertinggi. Akibatnya, tidak ada yang berani menyerangnya. Seorang maniak, pikir Luo Feng. Hanya seorang maniak yang bisa sejauh ini di jalur ini. Dia menatap bintang pengrajin di kejauhan. Dia menghabiskan begitu banyak bahan
hanya untuk mengubah bintang menjadi harta karun sejati tingkat atas. Siu, Luofeng terbang menuju bintang itu dan terkadang berteleportasi sendiri. Pusaran air ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bintang pengrajin adalah lubang cacing alami. Total ada 98.200 dan hanya sebagian yang menuju ke daerah aman, yang lainnya mengarah ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Sebuah tablet, kata Luofeng. Saat dia semakin dekat, dia melihat tablet mengambang di depan 2/3 pusaran air. Satu demi satu tablet, kebanyakan dari mereka diberi label berbahaya, beberapa bertuliskan terlarang, dan ada 2 dengan off limit yang ditulis dengan skrip berdarah. Pusaran air tanpa tablet itu mungkin mengarah ke distrik yang aman, pikir Luofeng. Luofeng melihat ke salah satu dari 2 tablet dengan tulisan off limit di atasnya. Kekuatan yang berasal dari kata-kata itu mengintimidasi Luofeng. Hanya ahli alam semesta yang bisa menulis hal seperti itu. Rumor mengatakan bahwa ada 98.200 lubang cacing alami di sekitar bintang pengrajin, dan 2 diantaranya mengarah ke tempat-tempat yang seharusnya terlarang, pikir Luofeng. Hampir semua orang yang masuk ke sana sudah mati. Namun menurut informasi di Aliansi Hong, ada makhluk hebat yang selamat dari pusaran air, tapi mereka menolak untuk membicarakan tempat-tempat off limit. Luofeng melewati semua lubang cacing dan tiba di langit di atas bintang pengrajin. Bintang pengrajin, tempat yang damai tanpa pembunuhan. Banyak makhluk agung datang ke sini untuk mendapatkan harta karun sejati, dan banyak yang datang ke sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati. Luofeng terbang menembus awan dan mendarat. Dia mengambil 1 langkah, bergerak 6 juta mil ke depan. Dia telah mengumpulkan informasi tentang bintang itu sebelum dia datang. Penghuni di bintang pengrajin adalah makhluk hidup yang istimewa. Beberapa dari mereka abadi, dan beberapa dari mereka adalah kesatria alam semesta. Meskipun ada banyak makhluk kuat, bintang itu tetap damai. Aku bisa merasakannya. Logam itu memanggilku. Luofeng terus bergerak maju, dan tubuh manusia bumi di cincin dunianya bisa merasakan logam hitam, sama seperti saat dia mendapatkan logam hitam kedua. Ada di arah itu. Luofeng berlari ke sana. Saat melakukan perjalanan, Luofeng menyaksikan banyak bentuk kehidupan istimewa yang bersenang-senang. Beberapa di antaranya adalah pemandangan langka di area lain di alam semesta. Ada penguasa sektor, pejuang abadi. Luofeng bahkan melihat bentuk kehidupan khusus tingkat kesatria alam semesta. Tiba-tiba, ada garis cahaya hijau terbang ke arah Luofeng. Itu adalah tubuh energi dengan wajah cantik. Dari mana Anda berasal, orang luar? Apakah Anda di sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati dari master pengrajin? Tanya makhluk itu. Luofeng tersenyum. Ya, tapi ku dengar standarnya cukup tinggi. Cahaya hijau terbang di samping Luofeng. Benar, selalu ada makhluk hebat yang datang ke sini yang ingin menjadi murid master pengrajin. Banyak yang gagal. Master pengrajin memiliki total 182 murid. Luofeng tersenyum, mengangguk, dan bergerak maju menggunakan teleportasi. Cahaya hijau dengan mudah mengikuti Luofeng. Apakah kamu pernah ke bintang pengrajin? Cahaya hijau bertanya. Apakah kau tahu di mana gunung pengrajin? Hahaha. Luofeng tersenyum tanpa memberikan apapun. Bagaimanapun, dia ditarik oleh logam hitam keempat, dan dia yakin bahwa logam hitam ada di arah itu. Luofeng berjalan setengah jam sebelum tiba di gunung pengrajin, di mana dia terus berbicara dengan cahaya hijau. Luofeng belajar banyak selama setengah jam percakapan, termasuk bahwa cahaya hijau bernama Bonisa dan telah pindah ke bintang pengrajin bersama rasnya sejak lama. Menurut Bonisa, dia tahu hampir segalanya tentang bintang itu, dan dia melihat makhluk-makhluk hebat datang ke sini untuk mendapatkan harta karun sejati sepanjang waktu. Itu gunung pengrajin, kata Bonisa menunjuk ke kejauhan, ke gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Master pengrajin tinggal di gunung, dan murid-muridnya sering turun untuk mengumpulkan bahan. Lihatlah, ada banyak bangunan di gunung, sebagian besar dibangun oleh makhluk agung dari ras lain. Bagaimanapun, master pengrajin jarang menunjukkan dirinya
karena mereka tidak memenuhi syarat untuk disambut olehnya. Mereka hanya bisa menunggu saat ketika master pengrajin keluar dan menguji murid-muridnya. Saat itulah mereka pergi dan meminta harta sejatinya. Dengan setiap kata, Bonisa semakin bersemangat. Luo Feng mengangguk. Dia berkonsentrasi di gunung pengrajin dan dia bisa merasakan ketertarikan yang kuat. Bahkan di dalam cincin dunia, tubuh manusia bumi bisa merasakan setiap sel tubuhnya digembirakan oleh logam hitam keempat di gunung pengrajin. Dia meletakkan logam hitam keempat di gunung pengrajin. Di sanalah master pengrajin tinggal. Luo Feng mengerutkan kening. Saya tidak bisa mendapatkan logam hitam dari master alam semesta, tidak peduli seberapa kuat saya. Luo Feng mempertimbangkan. Sementara itu, Bonisa terbang mengelilingi Luo Feng dan berkata, "Bukankah kamu di sini untuk belajar bagaimana membuat harta karun sejati dari master pengrajin? Lihatlah, ada beberapa kesatria alam semesta yang merendahkan diri di sana. Pergilah bergabung dengan mereka jika kamu cukup tulus dan memiliki potensi untuk menciptakan harta karun sejati. Master pengrajin akan menerima Anda sebagai muridnya." Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.